Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Piliang Channel. Nah, di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua kondisi aku setelah mengalami vaksin dosis pertama dan juga dosis kedua. Nah, sebenarnya sih aku dari awal pengen cerita dari dosis pertama dulu, kemudian dosis kedua. Cuma aku nunggu dosis 2 dulu deh, biar sekalian gitu ya kan teman-teman sharingnya. Oke, jadi vaksin pertama itu aku jalanin pada tanggal 27 Juni 2021 tahun ini, dan itu aku mendapatkan vaksin Sinovac nih teman-teman. Jadi hal yang aku alami ataupun efek samping yang aku alami setelah vaksin itu memang aku demam 2 hari teman-teman. Kemudian bagian yang disuntik itu di sebelah kiri itu emang pegel banget sih, itu selama seminggu. Kemudian aku juga ada pilek, cuma nggak batuk sih, pilek doang, itu juga berlangsung selama seminggu. Tapi kalau demamnya aku 2 hari aja teman-teman. Nah, tapi setelah itu aku alhamdulillah baik-baik aja. Tapi gejala yang ditimbulkan setelah vaksin Sinovac itu ke tiap orang itu beda-beda ya teman-teman. Ada teman aku yang malah sekali nggak kenapa-napa gitu loh, dia cuma pegel doang. Tapi beda-beda sih semuanya. Dan dari 10 orang misalkan yang divaksin paling cuma satu doang nih, aku doang yang mengalami hal yang kayak gitu gitu. Mungkin sistem imun aku waktu itu lagi turun atau gimana ya kan. Tapi kalian tenang aja, pada saat kita mau vaksin itu kondisi kita pasti ditanyain sama dokternya, karena ada dokter juga di sana yang nanyain kondisi kita gimana. Nanti akan ada ukur tensi juga dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi sakit ataupun tensinya tinggi, itu disarankan untuk tidak divaksin. Jadi kalian tenang aja ya. Bagi teman-teman yang mungkin yang takut nih divaksin pas udah nonton video aku, semoga teman-teman mau divaksin ya, karena kan udah program pemerintah juga, dan juga untuk apa ya, biar menanggulangi si COVID-nya juga teman-teman gitu ya. Jadi mungkin ada masih yang berpikiran kalau COVID itu nggak ada dan segala macam. Udah, please stop doing that. Jadi COVID itu ada, dan apa ya, aduh aku takut salah ngomong nih. Jadi pokoknya hati-hati aja deh untuk kita semua, dan selalu jaga protokol kesehatan kemanapun kita pergi gitu. Oke, kita lanjut aja. Itu kan yang dosis pertama. Kemudian ketika aku sebulan kemudian, jaraknya kan sebulan tuh. Kemarin tepatnya tanggal 26 Juli 2021 aku vaksin Sinovac untuk dosis yang kedua. Itu hal yang aku rasakan setelah vaksin ini tanggal 27 kan aku record video ini baru sehari, itu alhamdulillah aku nggak kenapa-napa nih teman-teman. Paling cuma pegel doang sih, kayak biasa. Tapi sekarang udah nggak terlalu pegel lagi. Jadi itulah yang aku rasain teman-teman, dan alhamdulillah dari berapa ribuan orang di tempat aku kerja yang udah divaksin, alhamdulillah nggak ada yang kenapa-napa ya teman-teman. Jadi karena berita-berita juga yang disebarkan mungkin nggak sepenuhnya benar gitu ya kan. Jadi yang penting kalau teman-teman mau vaksin itu pastikan kalian dalam keadaan yang sehat, kemudian tidak ada alergi, tidak ada penyakit, bawaan penyakit, misalkan penyakit jantung, penyakit ginjal, ataupun penyakit-penyakit lainnya, ataupun misalkan teman-teman baru melakukan operasi, jadi biasanya itu tidak disarankan untuk melakukan vaksin. Karena kan vaksin ini tuh apa ya, tidak, maksudnya sifatnya diwajibkan untuk seluruh warga di dunia, tapi ada juga orang-orang yang tidak harus divaksin karena hal tertentu gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan pas kalian mau vaksin ditanya sama dokternya ataupun tenaga kesehatannya, bilang aja sejujur-jujurnya gitu loh. Jadi apakah kalian memang bisa divaksin atau enggak gitu. Jadi bagi yang masih takut, udah nggak usah takut, insya Allah itu baik-baik aja kok teman-teman. Dan itu aku mau sharing pengalaman aku aja sih selama aku divaksin dosis pertama dan dosis kedua untuk yang Sinovac. Kemudian misalkan nih kalau kalian bertanya, yang teman aku ada sih yang AstraZeneca, itu kan rentang vaksin 1 dan 2-nya itu
rentangnya 3 bulan, beda dengan Sinovac yang 1 bulan kan. Jadi memang yang AstraZeneca itu efeknya lebih keras dibandingkan si Sinovac-nya. Di mana teman aku itu banyak yang mengalami langsung demam tinggi sih setelah itu. Coba alhamdulillah setelah itu udah nggak kenapa-napa lagi. Insya Allah yang penting berdoa, mending kita sehat dan gak ada riwayat penyakit gitu teman-teman. Jadi aku mau sharing aja sih sama kalian semua. So stay safe everyone. Mungkin itu aja yang mau aku sampaikan ke teman-teman semua. Semoga sharing ini berguna dan juga informasi aku sampaikan bisa membantu teman-teman yang mungkin masih takut untuk divaksin. Oke, dan tetap jaga prokes. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke, sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.